Kebanyakan mikir orang lain justru kadang membuat kita lebih membandingkan hidupnya dengan hidup kita. Gak melulu yang orang lain lakukan itu berpengaruh terhadap diri kita. Jadi, kebahagiaan atau kesedihan orang lain gak bisa dibandingkan dengan hidup setiap orang. Oke? Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa memahami segala peristiwa yang terjadi dalam hidup. Buatlah rutinitas positif, pemikiran positif, dan penuhi hati serta otak kita dengan segala hal yang berbau positif. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode kali ini saya akan berbagi sedikit tips menanamkan self-love sejak dini. Pernah nggak kita nanya sama diri kita sendiri tentang apakah diri kita perlu dicintai? Atau pernahkah kita menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah peristiwa? Nah, hal-hal kayak gini nih biasanya terjadi sama orang yang nggak memikirkan untuk mencintai dirinya sendiri. Self-love bukan soal keegoisan, tapi soal penerimaan diri. Ini sangat penting supaya kita tahu kalau diri kita juga wajib dicintai. Nih, saya kasih tahu kiat-kiat untuk menanamkan self-love sejak dini. Yang pertama, kenali diri kita. Seperti mencintai orang lain, kita harus mengenalnya. Begitu pula dengan diri kita sendiri. Kenali diri kita secara lebih dalam. Mengenai apa yang kita suka, apa yang kita benci, apa yang membuat kita senang, marah, atau sedih. Kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu apa yang diri kita harus lakukan ke depannya dengan lebih baik. Yang kedua, mulai untuk menerima diri sendiri. Jika kita udah mengenal diri kita, menerima apa yang sudah menjadi bagian dari diri kita adalah hal yang terpenting. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa memahami segala peristiwa yang terjadi dalam hidup dengan keterbukaan. Orang yang bisa menerima dirinya cenderung bertanggung jawab dan mengerti segala yang dialami adalah pilihan hidupnya. Yang ketiga, make your own rules. Apa itu? Mencintai diri sendiri berarti kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dengan peraturan yang dibuat diri kita sendiri juga. Kita bisa menggunakan step 1 untuk acuan yang bisa kita jadikan aturan terhadap hal-hal yang mendapat mempengaruhi diri kita. Tips yang keempat, gak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Pusatkan segalanya terhadap diri kita. Ingat ya, bukannya egois. Ini yang dimaksud bukan mengajari kita untuk egois. Kebanyakan mikir orang lain justru kadang membuat kita lebih membandingkan hidupnya dengan hidup kita. Gak melulu yang orang lain lakukan itu berpengaruh terhadap diri kita. Jadi, kebahagiaan atau kesedihan orang lain gak bisa dibandingkan dengan hidup setiap orang. Oke. Yang kelima, berbahagialah dengan hidup yang serba positif. Buatlah rutinitas positif, pemikiran positif, dan penuhi hati serta otak kita dengan segala hal yang berbau positif. Bisa menyalurkan hobi positif kalian, seperti umpamanya yang suka nulis kamu bisa kembangkan tulisan kamu, yang suka ngelukis silakan ngelukis, suka jahit, suka ngedit foto, hal yang positif lah. Jadi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya, jangan mencintai orang terus. Terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada siapapun dan di sosial media manapun. Dengan segala kerendahan hati, mohon kritik dan sarannya ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow di podcastnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.